tahun 2018 itu ada update mengenai terminologi diagnosis gizi, ya, atau istilahnya, kalau istilahnya dulu bukunya itu namanya IDNT, ya, International Nutrition and Dietetics Terminology, sekarang namanya NCPT, Nutrition Care Process Terminology. Tapi intinya sama, gitu. Intinya bagaimana kita di seluruh dunia itu punya kode yang sama untuk asupan gizi, gitu, dari mulai asesmen sampai ke monitoring dan evaluasi. Nah, untuk diagnosis ini ada beberapa perubahan, ada beberapa update gitu ya di terminologi problemnya. Jadi ada penambahan subkelas, ada penambahan kelas, ada yang dihapus dan sebagainya. Saya coba bahas satu persatu ya, supaya nanti kalian bisa catch up menggunakan update yang terbaru. Oke, yang pertama mulai dari domain intake. Di sini domain intake didefinisikan sebagai masalah yang aktual berkaitan dengan asupan energi, asupan zat gizi, kemudian asupan cairan, asupan bioaktif substance atau substansi bioaktif melalui oral maupun nutrition support. Jadi nutrition support itu adalah pemberian makanan selain oral. Ada enteral sama ada parenteral. Ya, kalau enteral itu biasanya sebenarnya enteral itu ada yang oral dalam bentuk susu biasanya ya, atau kita sebutnya itu bukan susu tapi minuman makanan cair penuh. Tapi enteral juga ada yang ditaruh di hidung. Makanan yang lewat hidung itu bahasanya nasogastric tube. Ada yang langsung kabelnya itu ditaruh di lambung atau bahkan di usus. Ya, jadi kalau enteral itu masih memasuki saluran pencernaan. Ini masih memasuki saluran pencernaan, biasanya untuk pasien-pasien yang saluran pencernaannya masih bekerja, masih normal, masih aktif. Tapi kalau untuk pasien yang saluran pencernaannya udah agak shutdown, udah berkurang fungsinya gitu ya, maka ada yang namanya nasogastric, namanya parenteral nutrition. Itu biasanya langsung ditaruh di vena. Ya, biasanya dalam bentuk kayak infus gitu, tapi isinya zat gizi. Nah, yang pertama untuk domain intake di energy balance ini nggak ada perubahan ya. Jadi tetap NI 1.1 sampai 1.5 mulai peningkatan energi expenditure, kemudian asupan energi yang tidak adekuat, kelebihan asupan energi, kemudian predicted suboptimal energy intake atau predicted excessive energy intake. Predicted ini adalah prediksi kita sebagai ahli gizi. Kalau misalnya data itu tidak bisa di retrieve ya, atau data itu nggak bisa kita ketahui, karena kalau kita mau tahu data asupan, kita harus melakukan recall kan. Tapi beberapa kondisi recall itu tidak bisa dilakukan, kayak misalnya pasiennya mengalami penurunan kesadaran, ya, atau nggak bisa diwawancara, nggak ada anggota keluarga yang bisa ditanyain gitu. Maka kita bisa pakai dua domain yang bawah ini, predicted. Jadi kita memprediksi kira-kira nanti selama dia di rumah sakit itu asupannya akan turun atau eksesif, apakah nanti jadi suboptimal atau kelebihan, kekurangan atau kelebihan. Ya, ini nggak ada perubahan. Kemudian untuk oral atau nutrition support intake ini ada perubahan. Perubahannya cukup banyak ya. Awalnya 9 kelas, sekarang jadi 11. Itu. Jadi mulai asupan oral tidak adekuat, kemudian asupan oral kelebihan, enteralnya itu tidak adekuat, enteralnya kelebihan. Nah, kemudian yang membedakan adalah di sini untuk asupan enteral dan parenteral itu ditambahkan komposisi sama administrasinya. Karena komposisi dan administrasi itu bisa menjadi tidak tepat, sehingga itu menjadi masalah gizi tersendiri. Jadi komposisi enteral itu sebenarnya hampir mirip sama komposisi yang makanan biasa. Jadi kayak misalnya untuk formula enteral untuk pasien gagal ginjal misalnya, itu kan secara komposisi dia proteinnya harus rendah. Ya, tapi kemudian dikasih enteral yang untuk DM misalnya, yang proteinnya itu normal, cenderung tinggi misalnya. Nah, itu kan ada kesalahan, ada ketidakkonsistenan di situ kan, dari segi komposisi. Ya, jadi biasanya komposisi itu kita bisa lihat makro maupun mikronutrien, most likely kita lihat makronutriennya. Ya. Kemudian yang kedua ada inkonsisten administrasi. Jadi ini yang administrasi itu maksudnya jalur pemberiannya. Gitu. Kayak misalnya, lambungnya ini nggak bekerja misalnya. Karena kenapa? Misalnya pengurangan, ada penyakit yang menyebabkan pengurangan jumlah asam lambung yang disekresi misalnya.
Berarti kan lambungnya nggak bisa bekerja optimal ya. Nah, tapi tetap diberikan NGT. Nah, itu ada kemungkinan di situ administrasinya tidak sesuai. Gitu. Ya, atau misalnya saluran pencernaannya ini masih sesuai, maksudnya masih bisa bekerja, tapi kenapa kok dikasih total parenteral nutrition yang dia langsung dimasukin ke vena? Nah, nanti kalau saluran pencernaannya lama dianggurin kan nanti malah jadi fungsinya justru malah mengalami penurunan gitu kan, bisa jadi atrofi dan lain sebagainya gitu kan. Itu berarti tidak tepat administrasinya. Itu contoh untuk yang inkonsisten administrasi, jadi nggak sesuai gitu jalur pemberiannya. Oke, kemudian itu sama ya, enteral composition, enteral administration, kemudian inadequate parenteral, karena dulu itu cuma ada satu. Jadi habis NI 2.5, kemudian NI 2.6 itu kalau yang dulu di 2013 itu langsung inadequate parenteral nutrition. Nah, makanya sekarang dibedakan, ada yang inkonsisten di komposisinya atau inkonsisten di administrasinya. Ya, kemudian excessive parenteral nutrition, ya kalau kelebihan. Kemudian ini ya, komposisi dan administrasi yang tidak sesuai pada pemberian parenteral nutrition. Terakhir, limited food acceptance. Penerimaan makanan yang terbatas. Sudah jelas artinya ya. Kemudian untuk fluid intake ini tidak ada perubahan. Jadi kalau tidak ada perubahan, saya tetap kasih warna hitam. Ya. Kemudian yang keempat ini ada cukup banyak perubahan. Ya, kalau kelasnya itu sebenarnya tetap ada 3 kelas. Ya, tapi di yang NCPT yang terbaru subkelasnya itu di breakdown. Ya, jadi yang pertama ada kelas asupan bioaktif yang tidak optimal atau tidak adekuat atau kurang dari kebutuhan. Itu dia dibedakan ada planstanol, plansterol, protein soya, fisilum sama beta glukan. Tapi sebenarnya diagnosis ini akan sangat jarang keluar di setting pasien Indonesia. Pertama karena kita nggak punya food composition database untuk masing-masing komponen bioaktif. Jadi agak susah kan kita tahu bagaimana itu mengalami kekurangan. Gitu. Tapi beberapa bisa sih dikaitkan gitu ya. Tapi nanti sign and symptomnya itu bukan menggunakan domain assessment yang asupan. Gitu ya. Biasanya pakainya itu yang biasanya gejala klinis ya, kayak misalnya planstanol, plansterol itu biasa kita kaitkan sama kondisi dislipidemia atau hiperkolesterol. Ya, jadi nanti bisa penandanya itu sign and symptomnya misalnya ditandai dengan kadar kolesterol yang tinggi lebih dari 200 mg per desiliter atau misalnya LDL tinggi dan lain seterusnya. Gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan apa sih fungsi dari masing-masing substansi biokimia ke terjadinya suatu kelainan metabolisme atau terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang NI 4.2 itu kelebihan. Sama untuk subkelasnya itu planstanol, plansterol, soy protein dan seterusnya, hanya ini kelebihan. Ya. Kemudian yang ketiga ada excessive alcohol intake. Karena kalau misalnya inadequate alcohol intake kita nggak masalah ya, karena kan memang asupan alkohol harus berkurang, maksudnya harus turun, harus dalam batasan yang rendah kan. Jadi nggak ada diagnosis inadequate alcohol intake, hanya ada excessive alcohol intake di NI 4.3. Kemudian NI 5 itu ada penambahan di subkelasnya, ada perubahan di beberapa subkelas ya. NI 5.1 sampai 5.5 ya ini. 5.1 sampai 5 awalnya itu 5.1 sampai 5.5. Tapi kemudian di yang terbaru ada kelas yang dihapus yaitu 5.2, tapi ada kelas yang ditambah yaitu amino asid atau asam amino. Jadi jenis asam amino itu dikeluarin. Awalnya itu dia gabung ke protein, tapi kemudian dia dipisah. Jadi secara total tetap ada 11 kelas, hanya beda di jenis kelasnya. Ya, NI 5.1 itu peningkatan kebutuhan zat gizi, dan ini kalau ada kata-kata specify harus dispesifikan. Zat gizi apa yang meningkat? Peningkatan kebutuhan misalnya vitamin C, peningkatan kebutuhan kalsium, dan lain sebagainya. Harus dispesifikan nama zat gizinya. Ya,
Yang kedua, ini inadequate protein energy intake, sudah cukup jelas. Kemudian decrease nutrient needs, ini juga sama, harus dispesifikkan. Kemudian ada imbalance of nutrients, ya. Lanjut, nah ini NI 5.5 jadinya itu fat and cholesterol, ya. Kemudian ada, ini bukan tambahan sebenarnya ya, di NI 5.5.3 ini bukan tambahan, tapi bahasanya aja yang diubah. Ya, jadi bahasanya menjadi intake of type of fat specify inconsistent with the needs. Jadi kayak misalnya asupan lemak jenuh, atau asupan PUFA-MUFA, asupan kolesterol tidak konsisten dengan kebutuhan. Nah, itu masuk ke NI 5.5.3. Ya, kemudian sama juga dengan 5.6 itu hanya perubahan kata-kata di bagian ketiga ini di NI 5.6.3 harus menyebutkan, menspesifikkan jenis proteinnya apa. Nah, kemudian di 5.7 ini yang tambahannya. Ya, ini dulu nggak ada di 2013, sekarang di 2018 dia muncul. Ya, jadi asam amino gitu ya, misalnya apa? Glutamat kah, apa banyak ya jenis asam amino gitu yang asupannya itu inkonsisten atau tidak konsisten dengan kebutuhan. Tapi lagi-lagi untuk amino asid ya, database kita juga mungkin kurang gitu untuk kandungan amino asid dari berbagai jenis bahan makanan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini menjadi satu kekurangan tersendiri bagi kita di Indonesia gitu, jadi jarang keluar. Kemudian 5.8 itu sama dengan sebelumnya terkait dengan karbohidrat dan serat, hanya ada satu tambahan perubahan kata-kata di 5.8.3 ya, spesifik jenis karbohidrat apa yang asupannya tidak konsisten. Apakah karbohidrat sederhana, atau mungkin asupan fruktosanya berlebihan, atau mungkin glukosanya berlebihan, sukrosanya mungkin berlebihan, kalau dia konsumsi banyak yang sugar sweetened beverage gitu ya, itu biasanya yang keluar. Jadi kalau ada jenis karbohidrat tertentu yang dirasa itu tidak konsisten dengan kebutuhan, itu bisa masuk di sini. Tidak konsisten itu bisa dua arti ya, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Tapi biasanya kita fokus ke kelebihan kan kalau yang karbohidrat sederhana, karena memang asupannya dia memang harus sedikit. Sebentar ya. Oke, next. Untuk vitamin tidak ada perubahan, tetap sama, 5.9 dan subkelasnya ada 13. Jadi ini maksudnya 5.9.1, 5.9.2 sampai 5.9.13. Ya, untuk biotin sampai terakhir. 5.9.2, titik 1, titik 2 sampai titik 13 itu yang kelebihan. Kalau yang atas yang inadequate. Ini nggak ada perubahan sih. Bisa skip. 5.10 sama 5.11 berkaitan sama mineral sama multinutrien juga tidak ada perubahan. Jadi tetap. Nah, sekarang domain klinis. Nah, ini yang perubahannya paling signifikan nih menurut saya ya. Kalau intake tadi sebenarnya kan banyaknya lebih ke banyak perubahan kata-kata, nggak banyak gitu. Tapi yang domain klinis ini perubahannya banyak banget. Maaf ya pembantu saya izin mudik, sedih saya. Lanjut, domain klinis, perubahan yang signifikan dia ada penambahan kelas. Jadi dari 3 kelas jadi 4 kelas, dengan tambahan subkelas juga. Gitu. Nah ini yang challenging, jadi dengarkan baik-baik ya.
Oke, untuk yang pertama NC 1.1 perubahan fungsional hanya ada satu tambahan. Kalau sebelumnya hanya NC.1 sampai 1.4, sekarang ada tambahan NC 1.5. NC 1.5 ini adalah predicted breastfeeding difficulty. Karena ada kata-kata predicted, maka kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai ahli gizi, bisa memprediksi bahwa nanti ibu ini pasti akan mengalami kesulitan menyusui. Misalnya, pada ibu-ibu yang koma setelah melahirkan, atau misalnya yang tiba-tiba punya masalah kanker payudara, atau misalnya ada masalah-masalah lain, nggak hanya berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan status kesehatan, tapi hal-hal yang memang kita prediksi ke depan itu bisa membuat proses menyusui itu menjadi susah. Bahkan kayak masalah ibunya bekerja nih, bekerja 10 jam per hari misalnya. Nah, itu kita bisa mengeluarkan diagnosis ini. Maka kita memprediksi kalau ke depan ini kayaknya dia akan mengalami kesulitan untuk menyusui. Gitu. Ya, jadi dia ada tambahan gitu ya. Kalau yang ketiga biasanya ini sudah mengalami. Jadi ibunya sudah melaporkan bahwa oh saya mengalami kesulitan menyusui. Ya gitu. Ya, ini biasanya domain-domain ini yang breastfeeding itu biasanya muncul pada pasien anak yang malnutrisi biasanya ya, atau mengalami growth faltering atau perlambatan pertumbuhan. Jadi kenaikan berat badannya nggak sesuai sama KMS, nggak sesuai sama standar. Gitu. Biasanya ada kesulitan menyusui. Tapi kalau misalnya kesulitan menyusui tidak dilaporkan, tapi kita bisa memprediksi kalau ibunya ini kayaknya mengalami kesulitan menyusui, maka yang muncul adalah NC 1.5. Ya, sisanya saya rasa cukup jelas. Swallowing difficulty, kemudian ada chewing difficulty. Kalau chewing difficulty ini biasanya disebabkan karena memang ada masalah kesehatan, maksudnya ada diagnosis medis yang terkait dengan bagian mulut ya, kayak misalnya kanker mulut, atau misalnya gangguan otot di bagian untuk mengunyah, gangguan oromotor. Tapi kalau swallowing difficulty ini biasanya untuk menelan yang susah. Dari arti aja udah beda ya, swallow sama chew. Ya, Pak.
Mohon maaf, banyak terpotongnya ya. Lanjut ke NC1.4, ini alter GI function. Ini juga ada gangguan pada salah satu dari berbagai jenis saluran pencernaan. Ya, ini bisa keluar. Biasanya itu pada masalah ini, ada masalah absorpsi. Ya, karena biasanya kalau absorpsinya terganggu pasti ada gangguan pada saluran pencernaan. Next, biokimia tetap ya, NC 2.1 sampai 2.4. Ini tidak banyak perubahan. Jangan lupa kalau spesify ini harus dispesifikan apa. Ya, misalnya kalian mau nulis ada perubahan nilai hemoglobin berkaitan misalnya sama anemia gitu ya. Berarti dituliskan di sini perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan zat besi misalnya. Atau misalnya jenis anemianya karena kekurangan asam folat, yang ditulis. Gitu. Berkaitan dengan kaitan dengan asam folat, berkaitan dengan apa etiologinya ditandai dengan apa saja sign and symptomnya. Food medication interaction, kalau ada interaksi gizi dan makanan, interaksi obat dan makanan, dituliskan di sini, itu juga disebutkan yang berinteraksi itu apa. Kemudian domain biokimia, domain klinis NC 3.1 sampai 3.6. Ini juga tetap hanya ada perubahan kata-kata di growth rate below expected ini, di NC 3.5. Hanya itu saja perubahannya, perubahan kata-kata. By means masih sama. Nah, ini yang tadi saya bilang perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi ada tambahan di NCPT 2018 itu adalah untuk malnutrition disorder gitu. Jadi karena kita sebagai ahli gizi ya, terutama kalau kita bicara NCP kan memang lebih banyak digunakan di setting klinis ya, di rumah sakit gitu. Nah, di setting klinis memang hal yang paling tidak kita harapkan itu adalah terjadinya hospital malnutrition atau pasien menjadi malnutrisi setelah atau selama dirawat di rumah sakit. Ya, yang malnutrisi itu bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa jadi karena penyakitnya atau bisa jadi juga karena asupannya yang sangat rendah. Jadi sebagai ahli gizi waktu itu dietitian, kita merasa bahwa bukan kita sih yang bikin ini ya, merasa bahwa menspesifikkan diagnosis malnutrisi menjadi sangat penting sehingga kita bisa tahu pasien ini tuh sebenarnya risiko malnutrisinya itu dari mana sih. Gitu. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dari, jadi ada satu domain NC 4.1, hanya satu kelas, tapi subkelas, subkelasnya itu banyak. Yang pertama malnutrisi. Malnutrisi yang dimaksud di sini yang undernutrition ya, bukan yang overnutrition. Kemudian NC 4.1.1 itu ada starvation related malnutrition. Biasanya starvation related malnutrition ini pada pasien dewasa atau lansia, di mana penyebab malnutrisinya itu hanya karena dia makannya kurang. Jadi tidak ada penyakit penyerta. Ya, itu dibagi menjadi dua, apakah moderate starvation atau severe starvation. Itu ada cut off-nya. Jadi cut off-nya itu dilihat dari asupan energi keseluruhannya. Ya, yang membedakan antara moderate sama severe. Kalau nggak salah severe itu kalau di bawah 50% dari kebutuhan hariannya, ya itu masuk severe atau 25% gitu. Jadi saya cek ya, saya nggak begitu apa angka-angka tepatnya berapa. Kemudian NC 4.2, NC 4.1.2 itu apabila malnutrisinya itu disebabkan karena penyakit kronis. Misalnya pada pasien DM yang mengalami malnutrisi atau pada pasien gagal ginjal kronis yang mengalami malnutrisi. Nah, maka yang keluar harus NC 4.1.2. Tinggal dibedakan dia 4.1.2.1 atau 4.1.2.2 tergantung derajat keparahan malnutrisinya. Apakah itu moderate atau severe. Nah, kalau misalnya data asupannya tidak diketahui, Anda bisa langsung aja menggunakan NC 4.1.2, langsung chronic disease related malnutrition. Jadi malnutrisi berkaitan dengan penyakit kronis, ya. Tapi kalau diketahui data asupannya, maka Anda harus bisa membedakan apakah itu moderate atau severe.
Ya, apakah malnutrisinya itu sedang atau malnutrisinya parah. Kemudian terakhir, ini untuk kelompok dewasa, itu malnutrisi yang berkaitan dengan kondisi akut. Biasanya itu pasca bedah. Ya, pasca bedah itu biasanya kan turun tuh berat badannya. Atau misalnya kondisi akut kecelakaan. Jadi sebelumnya nggak ada sakit dia. Atau infeksi akut. Ya, infeksi itu juga termasuk biasanya penyakit akut. Ya, jadi malnutrisinya disebabkan karena penyakit-penyakit yang sifatnya akut. Tapi biasanya penyakit akut itu juga membutuhkan energi yang besar. Jadi kalau tidak bisa dipenuhi kebutuhan energinya, maka bisa terjadi malnutrisi. Ya, sama dibedakan moderate atau severe. Kemudian NC 4.1.4 sama 4.1.5 ini pada pediatrik, pada pasien anak. Ya, jadi kalau tadi pada pasien dewasa, yang ini dua kelas ini, dua subkelas itu untuk pasien anak-anak usia 0 sampai 19 tahun. 18-19 tahun. Ya, sekitar segitu 18 tahun atau 19 tahun gitu kalau berdasarkan IDAI. Jadi kalau selama masih dokter penanggung jawabnya itu dokter spesialis anak, karena kan kita tahu nih kalau di rumah sakit itu kan selalu ada dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Nah, kalau DPJP-nya itu biasanya spesialis anak, berarti dia pasien anak masih kan. Karena kan mungkin kita kalau di gizi kan anak itu maksudnya toddler kan sampai usia 5 tahun, terus usia prasekolah, terus usia remaja kan gitu ya. Tapi kalau di dunia kedokteran atau di dunia medis gitu ya secara umum, kalau sampai 18-19 tahun itu masih di kelompok pediatri. Ingat saya 18 sih. Ya, untuk pasien pediatri itu tidak dibedakan kronis atau akut, tapi dibedakan apakah malnutrisinya itu karena asupan makanannya saja yang kurang, itu masuk ke sini ya, non-illness related pediatric malnutrition. Jadi malnutrisi anak yang tidak berkaitan dengan penyakit, jadi ini benar-benar karena makannya aja yang kurang. Gitu. Ini biasanya terjadi pada ya pasien-pasien malnutrisi, pasien anak malnutrisi, misalnya dia dari keluarga yang miskin, ya, dia benar-benar akses terhadap makanannya itu terbatas. Ya, jadi tidak ada penyakit penyerta, tidak ada infeksi penyertanya. Ini kalau pada anak-anak lebih spesifik dibedakan menjadi 3, mild, moderate, sama severe malnutrition. Ya, kalau mild itu kalau nggak salah tadi habis kuliah dietetik itu sekitar 75%, 50%. 51 sampai 75% itu mild, kalau moderate itu di bawah 75, severe berapa ya tadi? Nanti saya lihat dulu deh bukunya ya, biar nggak salah. Tapi kalau ada yang udah punya bukunya juga boleh dicek ya. Kemudian yang kedua ada illness related pediatric malnutrition. Ini yang berkaitan dengan penyakit. Jadi malnutrisinya itu juga akibat dari anak ini mengalami suatu penyakit tertentu. Baik itu infeksi, baik itu degeneratif, pokoknya itu illness related pediatric malnutrition. Jadi itu yang membedakan sama dewasa tadi ya. Kalau dewasa kan dibedakan dia akut atau kronis, tapi kalau pada anak-anak enggak. Gitu. Oke, itu tadi tambahan yang signifikan untuk NC. Terakhir ada NB. Ini tetap ya, tidak ada perubahan pengetahuan dan kepercayaan. Hanya mungkin yang NB 1.2 ini harus hati-hati ya menggunakannya karena banyak berkaitan dengan food tabu, dengan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga tidak ada perubahan untuk aktivitas fisik NB 2.1 sampai 2.6. Kemudian yang NB.3 ada satu tambahan, yaitu limited access to portable water. Ya, jadi ini akses yang kalau dulu keterbatasan akses baik itu makanan maupun minuman, baik makanan maupun cairan itu masuknya NB 3.3. Sekarang dikeluarkan ya untuk water dia sendiri jadi NB 3.4. Oke. Ntar saya ambilkan bukunya ya.
Oke, bukunya yang ini ya, kalian bisa beli. Nggak kelihatan. Bukunya yang ini, judulnya Nutrition Care Process Terminologi, semuanya dalam bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia. Kalau yang 2013 itu ada versi bahasa Indonesianya, sudah ditranslate sama ahli gizi dari RSSA Malang. Dia punya bukunya sendiri bahasa Indonesia. Tapi kalau yang 2018 itu semuanya masih bahasa Inggris. Ini bisa beli di Shopee ya. Tapi memang kualitas kopiannya nggak terlalu bagus. Tapi ya daripada nggak punya sama sekali sih menurut saya. Oh iya, tadi saya janji ngeliatin ya. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya sambil saya nyari. Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Ini berkaitan tentang update itu tadi ya. Nah, ini kan kita kan kena pandemi ya, Bu. Nah, itu menurut pengamatan Ibu sendiri itu apakah ada kemungkinan pembaruan lagi terkait dengan kelas dan subkelasnya di beberapa domain atau updatean yang 2018 ini sudah cukup lengkap, Bu? Dan juga jelas, jadi tidak perlu ada perubahan lagi. Begitu, Bu Nita. Mohon Makasih jawabannya, Ibu. Terima kasih. Fatwa pertanyaannya. Jadi saya rasa memang kalau yang adanya perubahan atau tidak itu bukan karena ada pandemi atau enggak ya. Tapi adalah kemudian apakah semua masalah gizi itu bisa tercover atau belum. So far dari yang terbaru ini 2018 kalau saya lihat lumayan lengkap sih, sudah cukup lengkap gitu ya. Terutama dari yang tadi saya bilang di domain klinis yang malnutrisi itu dia benar-benar lengkap dan sangat spesifik gitu sehingga kita bisa tahu pasiennya ini malnutrisinya kenapa, dan itu untuk kasus COVID itu kan bisa masuk ke yang akut tadi sebenarnya ya, acute or injuries related with malnutrition gitu, karena malnutrisinya berkaitan sama kondisi akut karena si COVID-nya ini gitu. Jadi kayaknya enggak sih kalau karena pandemi terus ada terbaruan. Ini aja dia terbaru dari 2013 ke 2018 itu kan hampir 5 tahun ya. Jadi kemungkinan even nanti ada update lagi itu mungkin dari 2018 ke berapa tuh? 5 tahun lagi, 2023 ya. 2022 lah. Jadi gitu menurut saya, Fatwa. Iya, baik. Terima kasih, Ibu, jawabannya. Permisi, Bu, saya izin bertanya. Silakan. Untuk diagnosis gizi ini kan hanya bisa tenaga gizi yang katakanlah untuk melakukannya. Saya tuh ingin tanya, Bu, saya tuh pernah dapat pertanyaan dari orang, dokter spesialis gizi itu bisa nggak sih untuk ngelakuin ini? Karena kan harusnya dia masuk ke medis, tapi dia juga berhubungan sama gizi. Saya bingungnya tuh di situ, Bu. Ya kalau saya boleh jawab ya nggak boleh sih sebenarnya. Karena ini benar-benar kewenangan kita. Mereka nggak belajar soal NCP. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya itu kewenangan kita gitu. Bahwa nanti ada perbedaan apa ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya deh, memang itu lagi banyak diperbincangkan ya. Sebenarnya garis merahnya kita antara ahli gizi, dietitian, dengan spesialis gizi itu, spesialis gizi klinis itu apa? Yang jelas itu kan perbedaannya hanya di pemberian obat kan. Jadi kita nggak bisa bikin preskripsi itu, tapi kita bisa bikin preskripsi diet. Tapi kalau berkaitan sama ini diagnosis gizi itu kita, ya ini kita. Makanya saya kalau nggak salah di video selalu bilang karena ini keahlian kita gitu. Jadi benar-benar kalau bisa kalian mastering ini, walaupun kalian nggak berminat di dunia klinis sebenarnya ya. Tapi ini sekarang itu sudah ada buku NCP Community. Jadi bagaimana menggunakan pendekatan nutrition care process di komunitas, gitu. Nah, jadi untuk masalah gizi komunitas itu juga sebenarnya bisa dilakukan pendekatan NCP. Itu ya, Del? Ya, Bu. Lalu saya izin bertanya lagi. Untuk ini kan sebetulnya permasalahan gizi itu banyak yang multifaktoral. Bisa jadi karena ada yang dia udah intiknya kurang, terus terdapat gangguan absorpsi juga.
itu berarti memungkinkan kan ya Bu, kalau misal terminologinya kita ada 2 atau mungkin intinya lebih dari 1. Kalau etiologi nggak bisa, harus 1. Makanya kalau misalnya nanti di mata kuliah dietetik ya di semester 6, setelah kalian membuat asesmen, itu diminta untuk membuat patofisiologi. Jadi patofisiologi itu kan kalau misalnya bikin patofisiologi kan kita bisa menentukan akar penyebabnya, sama masalah yang terjadi di pasien ini tuh apa. Kemudian kita cari jalannya. Gimana caranya dari penyebab ini kok bisa mengakibatkan ini tertentu. Nah, kemudian hal tersebut akan sangat berguna ketika kita mencari akar permasalahan. Sebenarnya yang benar-benar menyebabkan masalah gizi pada pasien ini tuh apa sih? Gitu. Ya. Gitu. Jadi etiologi tetap 1, yang nggak boleh lebih dari 1, itu haram hukumnya. Kalau etiologi dituliskan di diagnosis gizi lebih dari 1, ingat itu haram. Jadi kalau ada kata-kata dan di etiologi, itu udah pasti jawabannya salah. Jadi kalau misalnya even nanti kalian UAS terus ada pertanyaan gitu, itu gampang sebenarnya. Misalnya ada pertanyaan, tentukan diagnosis yang tepat. Kalian cari dari A sampai E yang ada dannya itu udah pasti salah di etiologi ya. Karena etiologi itu harus 1, itu yang pertama. Jadi nggak boleh ada 2, harus 1 yang benar-benar memang secara ini ya, kalau kita lihat patofisiologi benar-benar jadi akar permasalahan. Gitu. Dan kalau bisa, gimana? Ini Bu, terminologinya maksud saya itu. Jadi ini kan Terminologinya ada boleh banyak. banyak, tergantung Bisa dari banyak. kondisi pasiennya. Iya, bisa banyak. Bisa lebih dari 1. Bisa ada NI, NC, NB. Bisa cuma I saja. Bisa cuma NC saja. Tergantung dari hasil asesmen, Del. Karena kan kayak asesmen kan ada antropometri, biokimia AD, BD, kemudian PD ya, fisik klinis, kemudian ada client history dan lain sebagainya gitu. Yang mana itu pada satu pasien belum tentu kita bisa dapat semua itu. Kalau di studi kasus oke, kita bisa bikin kan semua domain itu. Tapi kalau pada real kenyataannya belum tentu kita bisa dapat semua data itu sehingga itu berimplikasi pada diagnosis yang keluar. Gitu. Jadi kalau terbatas datanya pasti diagnosisnya juga agak terbatas. Gitu. Tapi bisa lebih dari 1. Lalu izin bertanya lagi Bu, di NI, kalau saya baca di IDNT ini, NI 584, jadi inkonsisten karbohidrat intake. Ini kan cuma karbohidrat aja kalau saya lihat. Yang lemak itu nggak ada. Maksudnya kan, ya kita kan tahu kita harus membatasi gula yang terlalu berlebihan. Nah juga kan lemak jenuh juga toh Bu. Itu kenapa kok nggak ada ya Bu di yang lemak? Yang inkonsisten konsumsi itu. Ini di NI 5.5.3. Kelewatan, oke baik. Ya, melewatkan. Berarti ini adanya yang di 2018. Enggak, di 2013 juga ada, Del. Bentar ya, saya iniin. Saya bukakan yang 2013. Saya punya rangkuman ya yang 2013 kebetulan. Mana ya? Ini. Kelihatan nggak? Belum ya? Ya, Bu. Ini. Di NI 5.6. Oh. Cuman dia bahasanya itu kan less than optimal gitu ya. Sedangkan yang tadi itu bahasanya itu inkonsisten. Karena inkonsisten kan bisa fluktuatif gitu. Jadi kadang dia normal, tapi kadang itu dia tinggi, kadang nanti normal lagi, tinggi lagi gitu-gitu. Itu kan nggak konsisten gitu. Karena kalau misalnya asupan kan lemak, terutama lemak yang bahaya ya, lemak jenuh, lemak trans dan lain sebagainya kan harusnya dia konsisten rendah. Gitu. Ini bedanya. Kalau kalian nanti mau kopi ini juga boleh, tapi sebenarnya ini kan udah nggak berlaku ya. Cuman kalau misalnya mau tahu perbedaannya, karena ini udah dalam bentuk rangkuman, jadi kayaknya lebih mudah diinikan ya.
Tapi sepertinya yang di Indonesia kayaknya jarang dipakai nggak sih Bu yang ini? Soalnya kalau di data TKPI gitu, cuma ada tulisan lemak aja, nggak ada yang lemak jenuh, lemak trans, lemak ini, dan yang lain-lain. Yes. Bisa jadi jarang. Tapi sebenarnya bisa dihitung secara apa ya, kayak kalau kalian buka DKBM ya, di Nutrisurvey itu bisa dicek apakah database untuk lemak jenuh dan lain sebagainya itu lengkap atau tidak. Karena kan kalau kita pakai Nutrisurvey ya, kan kita diajarinnya Nutrisurvey nih. Di Nutrisurvey itu ada sih sebenarnya lemak jenuh, lemak trans, tapi yang jadi pertanyaan itu ada nggak bahan makanannya mengandung itu, maksudnya beda sama TKP, agak sedikit beda sama TKPI. Tapi biasanya bisa diprediksi dari asupan makanannya. Jadi masih bisa muncul. Kayak misalnya kayak misalnya apalagi kalau ada pasien yang kebiasaan makan makanan kemasan, itu lemak transnya kan pasti tinggi biasanya. Nah, itu kita bisa kayak memprediksikan ini kayak lemak transnya tinggi dari hasil rekolnya banyak makanan kemasan gitu. Jadi dari situ juga bisa untuk dianalisis. Tapi nggak harus ya deh, kebaikannya harus. Baik Bu Konita, terima kasih banyak Bu Konita atas jawabannya. Sama-sama. Permisi Bu Nita, saya izin bertanya. Silakan. Saya izin tanya, untuk etiologi dari diagnosis gizi itu bisa bersumber dari problemnya ya Bu. Contohnya Bu Nita yang nutrition intake 5.3 itu kan tentang asupan protein dan karbohidrat yang kurang. Itu untuk problemnya berkaitan dengan keterbatasan akses pangan, itu untuk etiologinya. Nah, berarti kan etiologi ini kan masuk ke problem yang NB3.2 di bagian keterbatasan keamanan pangan, di bagian subkelasnya keterbatasan akses pangan dan minuman. Berarti etiologi itu bisa beririsan dengan problem seperti itu ya, Bu? Bisa terjadi seperti itu ya. Itu juga sering sih terjadi. Kadang itu kalau misalnya kita susah menemukan etiologinya ya, karena ya keterbatasan data dan sebagainya, paling gampang itu etiologi dari masalah kekurangan maupun kelebihan gizi itu adalah kurang pengetahuan. Nanti keluar ke kurang pengetahuan bisa keluar lagi jadi domain behavior. Itu bisa. Nah, ini bisa. Jawabannya bisa. Baik Bu, lalu saya izin bertanya, untuk terminologi gizi, khususnya untuk yang bagian prediksi itu kita bilangnya gimana Ibu? Misal kalau dia udah jelas peningkatan kebutuhan atau seperti apa kan jelas, kayak contohnya NI 1.2 asupan energi tidak adekuat. Nah, kalau misal dia bentuknya masih prediksi kayak NC 1.5 itu apa ditulis kayak prediksi adanya breastfeeding difficulty atau seperti apa Bu? Iya, ditulisnya ada prediksi. Jadi prediksi kesulitan menyusui gitu. Jadi prediksinya di depan ya Bu, bukan di belakang dikasih dalam kurung. Ya, baik. Depan. Jadi itu membedakan dengan yang domain yang tidak diprediksi atau yang udah pasti. Gitu. Prediksi tadi NI berapa ya? Prediksi tadi kalau yang klinis NC 1.5 yang baru yang 2018. Kalau yang prediksi domain intake itu juga NI 1.5 Bu. 1.5, 1.4 ya. Nah ini iya, kalau misalnya nih Martina, kalau misalnya saya boleh kasih saran ke teman-teman ya untuk bisa juga mendalami diagnosis gizi ini, kalian bisa kalau iseng-iseng tuh baca kemungkinan etiologi yang ada di buku. Ada kan? Kalau ada yang punya bukunya itu kan ada prediksi etiologi. Yang sebenarnya ketika kita menulis etiologi itu kita bisa lihat kira-kira etiologi mana sih yang tepat pada si pasien ini, pasien yang kalian asuh ini. Jadi kayak misalnya predicted inadequate energy intake, kita memprediksi
bahwa asupan energinya itu bisa adekuat. Berkaitan sama apa? Oh, berkaitan karena sebentar lagi pasien ini misalnya ada prosedur terapi medis yang membutuhkan kebutuhan energi yang lebih banyak. Ya, jadi kayak misalnya mau ada bedah. Ini misalnya pasiennya pasien prabedah nih. Nah, ini bisa keluar terminologi ini atau problem ini. Ya, atau misalnya ada etiologi lain, misalnya dia jadi lebih stres dengan kondisi kehidupannya gitu. Misalnya dia kayak keluarganya ada yang meninggal semua, terus dia nggak ada yang jaga, kayak gitu-gitu ya. Jadi masalah kayak gitu kan bisa mempengaruhi asupan juga ya. Gitu, karena stres dan lain sebagainya itu bisa jadi etiologi juga. Jadi kita bisa ngira-ngira etiologinya yang tepat untuk pasien itu dari kemungkinan etiologi yang ada di buku NCPT ini. Gitu. Kita coba cek yang itu ya, predicted, itu menarik, predicted breastfeeding difficulty karena itu baru, etiologi baru. Nah, ini beberapa etiologi yang mungkin muncul itu adalah, nih, dia diprediksi ibunya ya, atau bayinya, itu diprediksi ada medical terapi atau terapi medis, prosedur medis, baik itu bedah, atau mungkin kalau bayi itu bisa jadi, misalnya bayinya kuning gitu ya, terus dia harus masuk inkubator dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada kondisi yang mungkin mengurangi kemampuan untuk breastfeeding, untuk menyusui. Atau misalnya ada kepercayaan. Nah, ini tadi yang slice sama NB 1.2 ya, bisa jadi. Karena diprediksi akan mengalami kesulitan menyusui berkaitan dengan adanya kepercayaan misalnya. Kalau anak bayi itu harus dikasih kopi misalnya gitu. Ada loh di Banyuwangi tuh, kayak gitu dikasih kopi. Biar nggak pahit mulutnya kata. Kopi kan pahit ya padahal. Ya itulah. Cultural norms yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, itu kan bisa mengurangi kemampuan untuk menyusui dan lain sebagainya. Gitu. Ini ada banyak sih. Ada banyak etiologi yang mungkin menyebabkan masalah predicted atau prediksi kesulitan menyusui. Gitu. Jadi jawabannya bisa ya, Martina. Baik Bu, saya izin konfirmasi ya Bu. Ini saya membuat contoh, jadi contohnya itu NC 1.5 prediksi kesulitan berkaitan dengan adanya baby blues ditandai dengan peningkatan berat badan bayi yang tidak adekuat sesuai KMS itu. Untuk etiologinya itu kalau terjadi gejala psikologis kayak baby blues itu apa diperbolehkan ya Bu? Boleh, ini ada etiologi anticipated life stress. Jadi baby blues kan termasuk stres ya, termasuk postpartum depression, anticipated increased psychological stress atau life stress. Bisa masuk di situ sebagai etiologi. Ya, itu bisa terjadi. Baik Bu Nita, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya udah bagus tuh contohnya. Dan gini ya teman-teman, ketika kalian misalnya nanti ada studi kasus gitu ya, studi kasusnya kan bikin NCP tuh. Nah, ketika membuat diagnosis kan kalian berkelompok. Kalau bisa jangan diserahkan ke satu mahasiswa. Semuanya bikin diagnosis. Nanti kalian kumpulin jadi satu, terus dipetani satu-satu. Dipetani itu apa ya bahasa Indonesianya? Di review satu-satu. Di review satu-satu mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Dan kalian harus selalu punya alasan gitu ya, ketika nanti misalnya diskusi kampus ditanya, kenapa kok Adel bikin ini, kenapa kok Martina bikin ini, harus, oh ya menurut saya ini gini. Itu harus. Ya, jadi, karena nanti pada saat presentasi mungkin saya akan tanya secara random kenapa diagnosis itu dipilih gitu ya, dan seterusnya gitu. Karena saya pengen semua mahasiswa punya kemampuan itu untuk berpikir kritis, karena diagnosis itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya sebenarnya, tapi ada yang lebih tepat dibandingkan diagnosis yang lainnya. Ya, jadi bikin sebanyak-banyaknya, kemudian direview satu-satu, kemudian nanti pas intervensi kalian akan belajar memprioritaskan diagnosis mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu nanti akan tercermin dari tujuan intervensi.
Jadi kalian udah bikin etiologi, kayak misalnya tadi etiologi yang disebutkan sama Martina tadi. Prediksi kesulitan menyusui berkaitan dengan adanya gangguan fisiologis baby blues, ditandai dengan peningkatan berat badan yang tidak sesuai KMS atau yang rendah dan seterusnya. Ya, sign and symptomnya bisa banyak. Berarti kan sebenarnya yang jadi tujuan intervensi itu kan adalah untuk mengurangi baby blues ini kan. Tapi perlu diingat, mengurangi baby blues itu bukan ranah kita. Kita ahli gizi nggak bisa. Gimana caranya ngurangin baby blues pakai makanan? Nggak bisa kan? Maka yang bisa kita keluarkan adalah sign and symptom-nya. Jadi di tujuan intervensi adalah bagaimana meningkatkan berat badan dia sesuai dengan KMS. Sesuai dengan standar peningkatan berat badan. Ya. Jadi etiologi, memang biasanya kita pilih di diagnosis itu etiologi yang bisa kita selesaikan dari segi gizi. Tapi kalau memang tidak bisa, kayak misalnya tadi contoh dari Martina, atau biasanya yang NC 2.2 itu, perubahan nilai laboratorium, itu juga biasanya berkaitan sama penyakit kan. Itu nggak bisa kita intervensi, maka kita perbaiki sign and symptom-nya. Gitu. Jadi semua part di diagnosis itu penting, problem penting, etiologi penting, sign and symptom-nya juga penting. Gitu. Ya. Permisi Bu Konita, izin mengingatkan kalau waktunya sudah habis. Iya, aduh. Dan mau kuliah ya ini gara-gara Pak Domicil ini. Oke, yang mau kuliah lanjut. Kuliahnya satu kelas juga ya? Semuanya? Iya Bu, gabung lagi nanti. Oh, gabung lagi. Ya udah, nggak apa-apa kita akhiri kuliah hari ini sama saya, tapi kalau misalnya masih ada yang bingung atau ditanyakan, silakan menghubungi saya via WA atau email. Kalau pertanyaannya banyak ya email aja ya, karena biar lebih enak saya juga attach kayak bukti-bukti atau reference pendukungnya juga lebih enak. Kemudian nanti kalau pas kalian diberikan tugas akhir studi kasus, itu juga boleh kalau mau konsul. Ya. Jadi silahkan kalau mau konsul supaya juga presentasinya hasilnya juga bagus. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bingung, monggo ditanyakan. Mumpung masih di mata kuliah ini gitu. Nanti kalau udah di mata kuliah dietetik semester 6, waduh, salah-salah diagnosis, aduh. Lebih lama lagi pembahasannya, karena kita udah bahas penyakit. Kayaknya kalau di PGRS ini, Pak, masalahnya masih belum kompleks. Kayak misalnya cuman dia obes aja, atau misalnya dia malnutrisi ringan gitu. Belum parah. Nanti kalau semester 6 itu dia udah gagal ginjal, udah DM, malnutrisi pisan, waduh wes. Itu sangat amat complicated. Nanti tapi semester 6 tenang aja. Sekarang dipahami dulu aja konsep NCP-nya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak kekurangan maupun salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Konita.